Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai daftar jabatan yang bisa dilamar oleh P3K dan CPNS pada tahun 2024 ini. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan-RB telah merilis aturan terkait penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024. Dalam aturan ini juga disampaikan daftar jabatan pada rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024, yaitu daftar jabatan yang dapat diduduki oleh calon ASN, CPNS, dan P3K pada tahun ini. Buat calon P3K dan CPNS, wajib tahu nih, biar nggak salah pilih formasi pada saat mengikuti seleksi calon ASN nantinya. Apa saja jabatan untuk P3K dan CPNS tahun 2024? Sebelum kita bahas, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 telah mencapai tahap kelima, yaitu instansi pemerintah menyampaikan rincian usulan formasi untuk selanjutnya dilakukan validasi rincian formasi oleh BKN. Artinya, tinggal beberapa tahap lagi untuk pelaksanaan seleksi calon ASN yang direncanakan akan dimulai pada bulan Mei tahun 2024. Untuk jadwal lengkap seleksi calon ASN tahun 2024, dapat sobat lihat pada video berikut. Jadwal seleksi P3K, CPNS, dan Sekdin tahun 2024. Perencanaan kebutuhan ASN merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan aparatur sipil negara. Adapun pengadaan pegawai ASN tahun 2024 ini meliputi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dikhususkan untuk ex-THK2 dan pegawai non-ASN, serta pengadaan CPNS bagi talenta-talenta baru fresh graduate, yaitu terdiri dari jabatan fungsional sebanyak 273 jabatan dan jabatan pelaksana yang terdiri dari 212 jabatan termasuk 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K. Adapun kategori jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 yaitu jabatan fungsional guru, CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan P3K untuk instansi daerah. Jabatan fungsional di bidang tenaga kesehatan, CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah. Jabatan fungsional tenaga teknis lainnya, CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah. Beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung penguatan peran APIP. Sebagai pedoman untuk menyusun rincian usulan formasi pada instansi pemerintah tersebut, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmen Pan-RB nomor 173 tahun 2024, yaitu tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Pada Kepmen Pan-RB ini, diatur untuk kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 yang akan berfokus pada penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, perekrutan talenta-talenta baru, dan pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian, pada peraturan ini juga diatur mengenai daftar jenis jabatan pada rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024.
yang terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana untuk pengadaan CPNS maupun P3K. Jabatan fungsional atau JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan jabatan pelaksana atau JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana terdiri dari 3 klasifikasi jabatan, yaitu klasifikasi klerek, klasifikasi operator, dan klasifikasi teknisi. Khusus untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, terdapat 7 jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh P3K, yaitu pengadministrasi perkantoran yang dapat diisi oleh lulusan SLTA sederajat, penata layanan operasional yang dapat diisi oleh lulusan S1 atau D4 bidang yang relevan dengan tugas jabatan, pengelola layanan operasional yang dapat diisi oleh lulusan D3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan, operator layanan operasional yang dapat diisi oleh lulusan SLTA sederajat, pengelola umum operasional yang dapat diisi oleh lulusan SD sederajat atau SLTP sederajat, pengelola Trantibum yang dapat diisi oleh lulusan D3 yang relevan dengan tugas jabatan, Pranata Trantibum yang dapat diisi oleh lulusan SLTA sederajat. Kualifikasi jabatan ini sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Informasi tentang Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024 sudah dibahas sebelumnya di channel catatan ASN. Buat sobat yang ingin tahu lebih lanjut, dapat melihat video tersebut dengan judul Aturan Baru, Lulusan SD, SMP, SMA sederajat bisa jadi PNS dan P3K. Selain jabatan tersebut, terdapat banyak jabatan yang dapat diisi oleh calon ASN sesuai rincian formasi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Terdapat 273 jabatan fungsional dengan berbagai jenjang jabatan, mulai dari pemula, terampil, sampai jenjang ahli, yang dapat diisi baik oleh calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 ini. Untuk jabatan pelaksana, terdapat 212 jabatan, di mana 205 jabatan dapat diisi oleh calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dan 7 jabatan dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk daftar jenis jabatan, pada rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 lainnya, yang dapat diisi oleh CPNS dan P3K, serta kedudukannya, dapat sobat baca di Kepmenpan RB nomor 173 tahun 2024. Sobat dapat mendownload Permenpan ini menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itulah informasi mengenai daftar jabatan yang bisa dilamar oleh P3K dan CPNS pada tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.